Sampurasun, kumaha damang? Saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Doni Hermatra. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama kami hari ini. Seorang pria tewas di sebuah bengkel di Kabupaten Sumedang diduga tertembak anggota polisi. Wabah penyakit mulut dan kuku semakin meluas, berbagai cara dilakukan untuk mencegah penularan. Penyandang disabilitas di Bandung Barat mampu berkarya menghasilkan kain batik hingga menjadi perancang busana. Kita ke informasi pertama. Meski gelombang tinggi melanda perairan pantai selatan Pangandaran, masih ada sejumlah nelayan yang nekat melaut. Meski Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG telah mengeluarkan himbauan peringatan dini gelombang tinggi mencapai 2,5 hingga 4 meter 2 hari lalu, para nelayan di Pelabuhan Cikidang, Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran masih ada yang tetap nekat melaut. Mereka menganggap gelombang setinggi 4 meter masih cukup aman dengan meningkatkan kewaspadaan saat melaut. Buruknya cuaca membuat hasil tangkapan sedikit, hingga sebagian besar nelayan memilih untuk tidak melaut. Petugas kesulitan mengevakuasi truk bermuatan kapur yang terguling di Jalan Raya Sukabumi Bogor, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Upaya evakuasi selama 2 hari belum membuahkan hasil. Sudah 2 hari, sebuah truk bermuatan kapur yang muatannya diperkirakan mencapai 30 ton terguling menutup sebagian Jalan Raya Sukabumi Bogor, Desa Pamuruyan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Polisi yang telah mengerahkan truk derek dan 2 unit kren belum mampu menyingkirkan truk dari badan jalan. Truk terguling hari Minggu akibat tak kuat menanjak. Akibatnya terjadi antrian kendaraan hingga sepanjang 12 km. Polisi akan mendatangkan kren berkapasitas 50 ton untuk mengangkat truk ini. Peristiwa mengejutkan terjadi di Sumedang. Seorang pria tewas diduga akibat tertembak pistol seorang anggota polisi. Bengkel motor di kawasan Desa Ciptasari, Pamulihan, Sumedang menjadi saksi bisu tewasnya seorang pria, Dede Ruswandi, warga Desa Sukasari, Sumedang, Kamis minggu lalu, akibat tertembak bagian pantat. Korban diduga tewas akibat tertembak pistol seorang anggota polisi. Penembakan terjadi malam hari. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, dan meninggal dunia pada hari Sabtu lalu. Korban meninggal ya akibat peluru nyasar. Terjadi di bengkel punya kakaknya. Pas kejadian Akang mendengar letusan peluru apa gimana? Oh, tidak mendengar sama sekali. Pas malam Jumat yang Akang lihat ini ada hilir mudik mobil apa gimana? Paling yang saya lihat ya ada kakaknya yang mau ke rumah sakit, KMC diantar ke pakai mobil kakaknya. Sekitar jam 8-an lah, jam 8 malam. Istri korban mengaku terakhir kali korban pamit untuk bekerja ke bengkel pada Kamis pagi. Keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada polisi untuk menindak penembak sang suami yang diduga juga adalah anggota polisi. Tahu suami meninggal gimana teh? Ya sedih. Kaget. Ya kaget kan tiba-tiba. Emang gimana sih sosok suami teh? Ya orangnya baik aja, baik. Terus di lingkungannya juga biasa ramah gitu, nggak neko-neko, biasa aja. Almarhum ninggalin berapa anak Pak? 3. Kalau sebelumnya almarhum pekerjaannya apa teh? Pekerjaannya di bengkel, montir. Kadang ada panggilan gitu gimana. Ini untuk sehari-hari gimana? Ya belum ada gimana, belum ada rencana apa-apa, masih aja. Kan sekarang masih berkabung ya, belum ada pencerahan harus gimana enggak. Jalanin aja dulu yang ada. Teh ini kan perkara ini sudah ditangani oleh kepolisian teh ya. Iya. Nah ini harapan Teteh gimana tuh?
harapannya. Ini kan lagi di Ya kan udah itu mah ya udah urusan sama yang berwajib, ya udah gimana jalannya aja gitu. Dipercayakan. Iya dipercayakan, sama enggak gimana, dipercayakan aja, udah ada yang wajibnya gitu. Saat ini kasus tewasnya almarhum Dede Ruswandi ditangani Polda Jawa Barat. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. 3 pelajar SMA di kota Sukabumi dibacok orang tak dikenal saat pulang sekolah. Pelajar yang luka masih dirawat di rumah sakit. Rekaman video amatir menunjukkan kondisi salah satu pelajar SMA Negeri 5 Kota Sukabumi, MM, yang dibacok orang tak dikenal bersama kedua temannya di Jalan Lingkar Selatan, Ciberem, Kota Sukabumi. Warga sekitar tempat kejadian lalu membawa para korban ke Rumah Sakit Al-Mulk, Kota Sukabumi. Korban MM dan SPS saat ini masih menjalani perawatan intensif. MM mengalami luka pada bagian belakang telinga dan punggung akibat sahabat senjata tajam sehingga harus dioperasi. Sedang SPS mengalami luka pada bagian belakang telinga, satu pelajar lainnya, MMA, mengalami luka ringan. Robek di otot belakang telinganya. Jadi Tindakannya cuci dan jahit luka, kemudian ototnya disambung kembali. berapa jahitan? Banyak sih, di atas 5 sampai 10 jahitan. Dok, itu akibat luka apa sih dok yang diderita korban ini? Dok? Menurut pasien sih kan oleh celurit mereka. Berapa senti dok lukanya? Yang sahat sekitar 6 kali 3 cm lukanya di belakang telinga. Yang satu lagi yang cukup lumayan, jadi dia ada 2 luka, satu di belakang telinga kanan, telinga kiri, satu lagi di belakang dada kanan. Ketiganya diserang saat pulang sekolah menggunakan 2 sepeda motor. Mudah-mudahan lekas sembuh ya bisa beraktivitas seperti biasa, bersekolah begini. Bu, terhadap pelakunya Bu? Terhadap pelakunya ya secepatnya mudah-mudahan tertangkap gitu ya. Melihat kondisi hari ini anak ibu, apa maksudnya keluarga trauma gitu atau dengan Jelas kalau trauma, jelas trauma ya. Masalahnya kan anak saya sendiri lukanya cukup parah ya Pak. sejauh ini Polisi belum memberikan keterangan resmi terkait kejadian tersebut dan masih menyelidiki motif pembacokan. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi. Jumlah pasien korban keracunan makanan saat mengikuti syukuran naik haji di Kabupaten Tasikmalaya terus bertambah hingga berjumlah 145 orang. Sebagian masih dirawat di puskesmas dan juga rumah sakit. Korban keracunan massal usai menyantap makanan di sebuah acara syukuran pemberangkatan calon haji di Kampung Cimawate, Desa Tarunajaya, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya terus bertambah. Sebelumnya korban berjumlah 75 orang termasuk 10 orang calon haji. Namun jumlah warga yang datang ke puskesmas terus bertambah sehingga mencapai 145 orang. Korban mengalami sakit perut, diare, serta muntah yang menyebabkan dehidrasi. 7 orang dirujuk ke rumah sakit, sisanya dirawat di puskesmas. Hingga Selasa lalu ada 25 pasien keracunan yang masih dirawat di puskesmas dan rumah sakit. Sedangkan korban lainnya sudah diperbolehkan pulang. Juru bicara keluarga Gubernur Ridwan Kamil menyatakan keluarga besar ikhlas menerima hasil pencarian Eril di Bern, Swiss. Keluarga berharap Eril bisa segera ditemukan. Memasuki pencarian hari ke-6, keluarga Ridwan Kamil mengaku sudah ikhlas menerima apapun hasil dari pencarian Emeril Khan Mumtaz di Sungai Arre, Bern, Swiss. Pihak keluarga juga akan mempersiapkan beberapa hal sesuai syariat Islam sebagai bentuk keikhlasan atas musibah yang terjadi pada Eril. Untuk itu, pihak keluarga sudah berkonsultasi dengan sejumlah ulama. Ridwan Kamil juga berterima kasih kepada Henry, seorang warga kota Bern yang sempat menolong Zara, adik Eril, untuk naik ke tepi sungai saat terbawa arus Sungai Arre. Memang dari pihak keluarga gitu sudah ikhlas apapun yang nanti akan menjadi takdir dari Eril.
Kemudian untuk antisipasi berbagai skenario tersebut, memang dari pihak keluarga sudah berkonsultasi dengan beberapa ulama untuk kami dapat mempersiapkan apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Doa untuk Eril juga dipanjatkan ratusan jemaah pengajian Majelis At-Taubah Kota Depok. Doa juga dihadiri Wakil Gubernur Jawa Barat UU Rusyanul Ulum. Doa bersama dilakukan untuk memohon agar Eril segera bisa ditemukan dalam kondisi apapun. Muhammad Rizal dan Nahyudi melaporkan dari Kota Bandung dan